Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kesehatan, kesempatan senantiasa terlimpahkan pada kalian semua dan bisa aktivitas seperti biasanya, sehingga dalam menuntut ilmu senantiasa memberikan kebaikan, kebarokahan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini melanjutkan materi yang kemarin untuk kimianya, mengenai tentang rumus kimia, ya, sambil mengingat kembali bahwasannya kemarin lambang unsur yang mengikuti aturannya Berzelius. Jadi perlu diingat karena rumus kimia ini nanti berkaitan dengan lambang unsur. Saya ulangi sedikit lagi mengenai tentang lambang unsur. Jadi aturan Berzelius dalam menuliskan lambang unsur itu harus memakai huruf besar dari nama ilmiah. Ya, apabila ada nama ilmiah dengan penulisan huruf pertama yang sama, maka untuk menuliskan lambang unsurnya memakai dua huruf, yaitu huruf pertama besar dan huruf kedua kecil. Jadi perlu kalian ingat, kalau ternyata di dalam suatu senyawa atau rumus kimia dari zat itu ada huruf besarnya sebanyak dua, ya berarti ada dua unsur. Kemudian kok ada tiga huruf, ternyata huruf yang pertama besar, huruf yang kedua besar, tetapi bergandengan dengan huruf yang ketiga kecil, maka itu juga dua unsur. Nah, dengan demikian maka kita diharuskan pada rumus kimia nanti mengetahui, ya, mengetahui lambang unsur dan juga jumlah atom. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Angka yang menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia disebut indeks. Rumus kimia itu juga dapat merupakan rumus molekul dan rumus empiris. Jadi di dalam rumus kimia itu nanti ada unsur juga ada angka. Unsur dilihat dari besar kecilnya huruf, sedangkan angkanya itu merupakan indeks. Posisi indeks ini merupakan angka yang ada di belakangnya unsur atau huruf tersebut. Ya, jadi contoh misalkan H2O ini adalah rumus kimia dari air. Berarti unsur-unsurnya terdiri atas hidrogen sama oksigen, sedangkan H2O2 itu adalah indeksnya. Sedangkan 2 itu adalah indeksnya yang nanti menunjukkan jumlah atomnya. Nah, sekarang rumus molekul. Lah, rumus molekul itu rumus yang bagaimana? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jadi rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari molekul zat. Ya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk rumus molekul berarti menunjukkan bahwasannya jumlah atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut itu sesuai dengan kondisinya, aslinya. Ya, sebagai contoh, ini diperhatikan rumus molekul air. Jadi namanya air, punya rumus molekul H2O. Penulisannya huruf H, angka 2 dan O. Nah, di sini mempunyai arti dalam satu molekul air terdapat dua atom hidrogen. Jadi angka yang ada di belakangnya H ini menunjukkan bahwasannya hanya itu jumlahnya 2. Dan O itu di belakangnya tidak ada angkanya, maka oksigennya itu dianggap 1. Ya, jadi dalam H2O ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Sehingga kalau ditotal berapa jumlah atomnya? Ada 3. Ya, 2 ditambah 1. Kemudian contoh lagi yaitu rumus molekul glukosa. Rumus molekul glukosa mempunyai rumus molekul C6H12O6. Yang berarti dalam satu molekul glukosa terdapat 6 atom, C6, berarti C karbonnya ada 6. 12 atom hidrogen, H12, berarti hanya hidrogennya sebanyak 12.
dan O6, berarti oksigennya sebanyak 6. Itu menunjukkan banyaknya atom yang terdapat dalam unsur. Kalau ditanyakan berapa jumlahnya, ya di total semua. 6 ditambah 12 ditambah 6, berarti 6 tambah 12, 18, 18 ditambah 6, ada 22 atom. 24. Ya, maaf, ada 24 jumlah atom. Itu cara menentukan rumus molekul zat. Berikutnya adalah rumus empiris. Nah, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Ya, rumus kimia senyawa ion merupakan rumus empiris. Maksudnya apa rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus singkatan atau rumus penyederhanaan. Jadi yang semula itu rumus molekulnya kompleks banyak, ternyata apabila jumlah atomnya itu bisa disederhanakan, maka yang paling sederhana inilah yang merupakan rumus empiris, yaitu rumus singkatan. Contoh, natrium klorida, ini nama kimianya. Kemudian kalau terionisasi menjadi Na+ dan ion Cl-. Nah, berarti di dalam NaCl terdiri atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur Na, N besar A kecil, satu unsur. Kemudian Cl juga satu unsur karena C besar L kecil. Sehingga di sini perbandingannya Na1 dan Cl1. Berarti rumus kimianya natrium klorida itu sama dengan NaCl. Karena jumlah atom-atomnya untuk Na1 dan Cl1. Sehingga penulisan rumus kimianya adalah NaCl. Berikutnya, kalsium klorida merupakan senyawa ion yang terdiri atas Ca2+ dan Cl-. Ya, jadi kalsium klorida ini kalau dituliskan rumus kimianya itu CaCl2. Kenapa? Karena dia kalau terionisasi itu mengurai. Jadi CaCl itu terdiri atas dua unsur, Ca ya, kalsium, dan Cl ya, klor. Ternyata ketika ini terionisasi, Ca-nya itu mempunyai muatan 2+ dan Cl-nya mempunyai -1. Sehingga perbandingannya itu untuk Ca-nya 2 sedangkan Cl-nya 1. Berarti rumus kalsium kloridanya nanti kalau terbentuk menjadi CaCl2. Ya. Ini ternyata ada kesalahan pengetikan. Ya, jadinya adalah CaCl2. Berikutnya, pada kondisi kamar, sebagian unsur-unsur yang membentuk molekul-molekul, rumus kimia unsur-unsur semacam ini tidak digambarkan hanya dengan tambang unsur, melainkan unsur beserta jumlah atom yang membentuk molekul unsur tersebut. Nah, ini contohnya, ya, tabel mengenai tentang macam rumus molekul dan rumus empirisnya. Saya ulangi lagi, kalau rumus molekul, rumus yang menyatakan susunan jumlah atom dalam suatu zat. Kalau rumus empiris, rumus singkatan atau penyederhanaan. Nah, ini contoh. Nah, nama senyawanya apa? Air. Rumus molekulnya H2O. Berarti terdiri atas dua unsur, hidrogen sama oksigen. Jumlah atomnya, hidrogennya 2, oksigennya 1. Lah, rumus empirisnya bagaimana menentukannya? Berarti bilangan berapa yang bisa membagi total jumlah atom masing-masing unsur tersebut. Ya, karena hanya 2, U-nya 1, ya maka berarti harus dibagi 1. Nah, ternyata apabila dibagi 1 menghasilkan apa? Hanya tetap jumlahnya 2, U-nya jumlahnya 1. Sehingga antara rumus molekul dan rumus empiris sama. Berikutnya NH3 terdiri berapa unsur? Rumus molekulnya NH3 terdiri 2 unsur, N1H3. Ya berarti bilangan berapa yang bisa membagi 1 dan 3? Berarti dibagi 1. Maka rumus empirisnya tetap yaitu NH3.
Asam sulfat H2SO4 terdiri 3 unsur, hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Ya berarti masing-masing dibagi 1, berarti tetap rumusnya H2SO4. Nah, sekarang perlu kamu perhatikan untuk glukosa ini. Glukosa punya rumus molekul C6H12O6. Berarti C-nya 6, hanya 12, O-nya 6. Maka menentukan rumus empirisnya, bilangan berapa yang bisa membagi ketiganya untuk C-nya sebanyak 6, hanya 12 dan O-nya 6. Nah ini masing-masing dibagi 6, karena yang paling sederhana. Andai kan dibagi 2, dibagi 3 bisa, tetapi belum sederhana. Sehingga rumus empirisnya ini menggunakan apa? Perbandingan yang paling sederhana. Nah, jadi untuk glukosa C-nya 6, berarti dibagi 6, hanya 12, berarti dibagi 6. O-nya 6 juga dibagi 6. Maka menghasilkan C-nya 1, hanya 2, O-nya 1. Jadi rumus molekul C6H12O6, maka rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, kemudian asam cuka mempunyai rumus molekul CH3COOH. Berarti di total O-nya. CH3COOH ternyata C-nya jumlahnya 2. Nah, sedangkan hanya jumlahnya 4. O-nya jumlahnya 2. Berarti C-nya 2, hanya 4, O-nya 2. Nah ini kalau disederhanakan, ya masing-masing dibagi 2. Berarti nanti kalau C-nya itu 2 dibagi 2, maka C-nya sama dengan 1. Hanya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian O-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga rumus empirisnya CH2O. Nah, jadi antara rumus asam cuka dan glukosa untuk rumus empirisnya sama, tetapi rumus molekulnya berbeda. Ya. Kemudian alkohol C2H5OH, C-nya 2, hanya 6, O-nya 1. Berarti rumus empirisnya C2H6O. Nah, asetilen C2H2 berarti masing-masing dibagi 2 sehingga menghasilkan rumus empiris CH saja. Nah, itulah cara menentukan antara rumus molekul dengan rumus empiris. Berikutnya adalah menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Nah, untuk menentukan jumlah atom dalam rumus kimia itu berarti caranya koefisien dikalikan indeks. Koefisien adalah angka yang ada di depannya zat, sedangkan indeks angka yang ada di belakangnya unsur. Ya, jadi angka depan dikalikan angka belakang. Kalau tidak ada angka depannya dianggap koefisiennya 1. Nah, perhatikan contoh soalnya. Tentukan jumlah atom masing-masing unsur yang terdapat dalam satu molekul glukosa C6H12O6. Berarti nulisnya nanti bagaimana? Nah, nulisnya jadi begini. 1 C6 kemudian H2 C6 kemudian H12 kemudian O-nya 6. Nah, ini namanya satu molekul C6H12O6. Kemudian untuk 3 molekul air H2O, berarti penulisannya bagaimana? Penulisannya 3 kemudian H2O. Ini namanya 3 molekul H2O. Kemudian untuk 2 molekul urea, nah, nulisnya adalah 2 CO kurung buka NH2 kurung tutup 2 kali. Lah, ini nulisnya untuk urea. Berarti 2CONH2 2 kali. Ya, jadi bacanya rumus kimia itu huruf baca huruf, angka baca angka, tetapi kalau ada kali berarti ada yang dikurungi. Ya, ada kurung buka, ada kurung tutup, maka diikuti kata kali. Ya, berikutnya 5 molekul amonia, nulisnya bagaimana? Berarti 5 kemudian NH3. Ini 5 molekul NH3. Lah, caranya menentukan jumlahnya atom berarti angka yang ada di depan dikalikan dengan angka yang ada di belakang.
Nah, lihat kondisi jawabannya. Untuk nomor 1, berapa jumlah atom pada 1 molekul C6H12O6? Nah, jawabannya adalah, berarti untuk C-nya 1 dikalikan 6, maka mengandung 6 atom C. Sedangkan untuk hanya 12 dikalikan 1, berarti hanya sebanyak 12. Sedangkan O-nya 6 dikalikan 1, maka O-nya sebanyak 6. Berarti ada 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Sehingga kan di total jumlah atomnya berapa? 6 ditambah 6, 12 ditambah 12, 24. Berikutnya, tiap molekul air mengandung 2 atom hidrogen, 1 molekul H2O. Nah, berarti maksudnya 3 molekul H2O. Berapa jumlah atomnya? Ya berarti hanya koefisiennya 3, indeksnya 2. Berarti 3 dikalikan 2. Maka hanya di dalam 3 molekul H2O ini ada 6 atom H. Sedangkan untuk O-nya itu 1 ya dikalikan 3 koefisien, indeksnya 1 dikalikan 3 koefisien, maka O-nya sebanyak 3. Jadi jumlah total atom dalam 3 molekul H2O itu sebanyak 9, yang terdiri atas 6 atom H dan 3 atom O. Nah, itulah cara menentukan mengenai tentang jumlah atom. Berikutnya, untuk 2CONH2 2 kali. Jumlah atomnya berapa? Ya kita uraikan dulu. Di dalam CONH2 2 kali ini terdapat berapa unsur? Nah, lihat besar kecilnya huruf. Ya, ada huruf C, ada huruf O, ada huruf N, ada huruf H. Berarti ada 4 unsur. C itu karbon, O-nya oksigen, N nitrogen, dan H-nya hidrogen. Ya, untuk menentukan jumlah atomnya, perhatikan koefisien dan angka yang ada di belakangnya. Berarti batasnya masing-masing unsurnya. Nah, sekarang untuk C, itu di belakangnya C tidak ada angkanya 1, berarti jumlah C-nya sebanyak 2. Sedangkan O-nya juga tidak ada angkanya, berarti O-nya 1. Dikalikan koefisiennya tetap 2, berarti O-nya juga 2. Untuk N, ini di belakang kurungnya ada angka 2, meskipun di belakang N-nya sendiri itu tidak ada angkanya. Berarti untuk N-nya itu indeksnya 1, di belakangnya N ini sendiri, kemudian di belakangnya kurung ada 2, berarti 1 kali 2. Dan diikuti dikalikan koefisien yang di depan, berarti N-nya sebanyak berapa? 1 dikalikan 2 dikalikan 2, maka N-nya sebanyak 4. Sedangkan untuk H-nya, nah, indeksnya 2 di belakang H sendiri, dikalikan di luarnya kurung 2. Dan koefisiennya 2, berarti hanya 2 kali 2 dikali 2. Berarti hanya sebanyak 8. Nah, itulah cara menentukan jumlah atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian bisa mengetahui penulisan lambang unsur dan menentukan jumlah atom, maka kerjakan soal latihan yang ada di tampilan ini di buku tulis. Kemudian kamu jawab ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan mengenai kompetensi berikutnya. Ya. Nah, nih silakan di screenshot atau ditulis ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Saya berikan waktu 5 menit. Nah, soalnya ada 5. Yang pertama ya, sambil ditulis ada di screenshot, di foto. Soal yang pertama itu adalah disuruh menuliskan lambang unsur A sampai J.
ada unsur besi, kalium, kalsium. Nah, ini nanti lambang unsurnya apa? Saya berikan contoh. Besi itu nama Indonesianya, kemudian nama ilmiahnya ferum. Berarti lambang unsurnya diambil dari nama ilmiah, yaitu huruf pertama F, huruf yang kedua E kecil. Berarti lambang unsurnya Fe. Nah, soal yang nomor 2, tulis nama unsur dengan lambang berikut. Jadi ada lambang unsur, kamu disuruh menuliskan namanya. Ada lambang unsur A besar L kecil, berarti ini juga satu unsur. Al. Nah, Al ini nama unsurnya adalah aluminium. Untuk melihatnya ya bisa kamu beli tabel sistem periodik modern, namanya tabel kimia. Carinya di toko buku, harganya kisaran 2000. Itu adalah unsur-unsur yang ada di alam semesta, ya. Silakan, wajib. Kenapa? Karena kimia itu harus punya tabel sistem periodik modern atau tabel kimia. Nah, nomor 3, ini seperti materi yang kemarin berkenaan dengan penamaan unsur, yaitu ada nomor, kemudian disuruh memberikan namanya. Contoh, ya, ada nomor 109. Lah, ini kemarin kan ada tata namanya. 1 an, 0 nil, 9 itu apa? Kemudian diakhiri kata ium, berarti digabung jadi 1, diimbui dengan kata ium. Itulah nama unsur dari nomor 109. Nah, berikutnya nomor 4, tentukan rumus kimia berikut termasuk rumus empiris atau rumus molekul. Nah, jadi kalau misalkan ya rumus molekul itu ternyata tidak bisa disederhanakan, berarti dia kategori molekul. Tetapi kalau bisa disederhanakan, berarti termasuk rumus empiris. Seperti contoh A, CCl4. C-nya ada 1, Cl-nya ada 4. Nah, ini kan rumus molekul. Kenapa? Karena sudah tidak bisa disederhanakan. Ya, jadi yang bisa disederhanakan berarti rumus empiris, yang tidak bisa berarti dianggap rumus molekul. Ya. Nomor 5, ini tentukan jumlah atom dalam molekul berikut, ya. Jadi menentukan jumlah atom total, ya. Nah, berarti yang pertama harus diuraikan terlebih dahulu. Contoh yang A, 2 molekul asam sulfat H2SO4. Jadi penulisannya nah, seperti ini, 2 H2SO4. Maka diuraikan ada berapa unsur? Lihat besar kecilnya huruf H, 1 S, 1 O1, ya. Itu berarti ada 3 unsur. Lah masing-masing untuk menentukan banyaknya atomnya, angka depan kali angka belakang, koefisien kali indeks, hanya berarti 2 kali 2, 4. S-nya di belakang S-nya nggak ada angkanya 1, 1 kali 2, 2. O-nya di belakang O-nya ada angka 4, berarti 4 kali 2. Maka hanya jumlahnya 4, S-nya jumlahnya 1, dan O-nya jumlahnya 4. Berarti jumlah atomnya berapa? Ya 4 ditambah 1 ditambah 8. Ya, 5 ditambah 8, 13. Berarti total jumlah atom yang terdapat dalam H2SO4 ada 18. Demikianlah cara penulisan lambang unsur, cara menentukan rumus molekul dan rumus empiris, serta menentukan jumlah atom. Ya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.